Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Hari ini hari Kamis yang luar biasa, saya ada pantun. Latihan menari dan menyanyi, tempatnya di aula. Hari ini senang sekali bertemu di Smart Podcast dengan Ika alumni. Sahabat podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Brau, hari ini hari yang berbahagia karena di tema hari ini tentunya ada hal yang luar biasa tentang sinergi antara Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Brau dan sekolah sebagai pengembangan pendidikan tentunya. Mari kita akan saksikan dan berkenalan dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Brau. Akan saya perkenalkan yang pertama, yang terhormat Bapak Daud Badarudin SAG MPD. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Alhamdulillah. Dan ini Mbak yang cantik, Mbak Mukaramah ya, ST yang luar biasa pada hari ini yang menemani Bapak Daud. Dan tentunya sahabat podcast, kita akan mendengarkan dulu dari mereka yang luar biasa sebagai alumni. Silakan Pak Daud untuk memperkenalan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dalam kesempatan pagi hari ini, sebelumnya berterima kasih mendapat kesempatan yang luar biasa. Sama-sama di Pak. Kamis ya, Ya. tanggal 20 Juli 2023, kami pengurus IKA ya yang terpilih di periode 2023-2026 berkesempatan untuk yang pertama kali hadir di podcast SMA 1 ini. Perkenalkan, nama saya Daud Badarudin. Saya lahir 52 tahun yang lalu. Wow. Jadi sudah cukup sudah umur lah. Iya. Kemudian aktivitas sehari-hari saya sebagai karyawan swasta yang sebelumnya juga saya guru dan dosen, sempat di tahun 96 sampai 2006. Selain itu, aktivitas saya selain karyawan, saya juga masih aktif untuk melakukan syiar-syiar dakwah Islam yang alhamdulillah masih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Ya, ini YouTuber Pak Daud ini ya, sahabat podcast, karena beliau ini orang luar biasa dan hari ini hadir tentunya akan memberikan manfaat dan keberkahan untuk tentunya mungkin untuk SMA 1 sendiri dan umumnya bagi seluruh alumni bahkan masyarakat Kabupaten Brau ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan kepada Mbak Mukaramah ST yang luar biasa. Silakan Mbak Mukaramah. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Mukaramah. Saya alumni SMA di tahun kelulusan di 2005. 2005 ya. Kebetulan saya seorang karyawan honorer di sebuah pemerintahan di Brau. Ya. Wow, luar biasa nih. Sedikit mengupas tentang SMA 1, ada kenangan tertentu? Kalau kenangan sih saya yang pasti semua orang pasti punya kenangan ya Bu ya. Cuman kalau saya yang lebih spesifik kenangan bersama ibu kayaknya, almarhum ibu. Almarhum Itu ibu ya. Jadi sahabat podcast, Mbak Mukaramah ini adalah putri dari guru senior kami di SMA Negeri 1 Brau, almarhum Hajah Patimani, dan kita doakan bersama-sama ya Al-Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan beliau ada di taman surganya Allah. Amin. Baik, amin Allah. Baik, tadi kita sudah berkenalan, Pak Daud, kalau boleh saya sedikit nih mengupas sedikit. Pertama kali ada wacana terbentuknya IKA alumni itu seperti apa? Ya, jujur Bu, kalau dari awal pembentukan ikatan ini kan karena kita waktu itu awalnya terinspirasi untuk ngumpul bareng Ya. Ngumpul bareng di mana kita dengan masing-masing kesibukan dan kegiatan. Sehingga dari reuni ya yang sering terulang itu
sehingga muncullah ide untuk membentuk sebuah ikatan sebagai pengikat supaya alumni ini juga lebih terarah, lebih baik, lebih program-program yang semestinya menjadi jembatan untuk mengikat antara alumni ini bisa dijalankan. Menarik ya, karena yang perlu kita garis bawahi bahwasannya alumni itu produk utama sahabat podcast. Kenapa dibilang produk utama? Karena tanpa alumni instansi itu tidak akan terlihat. Betul gitu. sekali, Karena Bu. saya lihat kesuksesan Bapak terutama ya, mungkin dengan teman-teman dari angkatan nanti akan dikupas data dari sekretaris ya, sebagai sekretaris umum, dan Pak Daud ini sebagai ketua umum IKA Alumni periode 2023-2026. Tadi melihat bagaimana kontribusi seperti itu ya Pak ya. Saya akan beralih dulu ke Mbak Mukarramah. Kalau dilihat di data berapa angkatan nih untuk alumni SMA Negeri 1 berapa? Kalau dari tahun 76 sampai ya. di tahun 2023 yang terakhir. 76 saya juga belum lahir. Luar biasa ya. Iya. Berarti ini sudah mau ke ada 31 angkatan? Ada 47 angkatan. Ya. Tapi yang kemarin kita yang ikut Mubes itu 31. 31 betul ya Pak Daud. Kembali lagi ke Pak Daud. Ketika Bapak terpilih kemarin dengan perhitungan suara yang luar biasa gitu ya. Momen apa yang Bapak bisa rasakan saat pemilihan itu dulu? Ya, saya awalnya kan tidak mimpi Bu untuk menjadi ketua ini, karena harapan saya jujur dari awal mengikuti Mubes, saya hanya diberikan amanah untuk bantu baca doa awalnya. Jadi ketika masuk kepada sesi pemilihan, proses sidang demi sidang itu saya memang ditunjuk ya untuk sebagai OC-nya, tapi ternyata SC-nya, tapi ternyata dari proses yang berjalan itu loh kok tiba-tiba dari 31 angkatan yang hadir, 10 nama yang dimunculkan itu kok saya yang muncul dan tertinggi. Ini efek YouTuber Bapak juga dan sebagai pendakwah dosennya. Saya yakin Pak dengan momen itu Bapak juga bukan masalah percaya diri, tapi ini amanah ya Pak ya. Ya. Jadi awalnya kan mimpi saya sih kalau kemarin itu pengurusnya di angkatan 2000 ke bawah ya, 2000 ke bawah. Nah, harapan saya itu jangan yang lebih tua lagi gitu. Maksud saya ini masih muda. Maksud saya dari sisi angkatan dengan usia, saya berharapnya justru anak-anak yang masih muda, energi, kesempatannya besar, tapi kok justru di dalam voting yang dilakukan loh kok malah lari ke angkatan 90 gitu ya, Pak. Karena kebetulan saya angkatan 90. Ya memang jujur secara umum teman-teman di angkatan 90 ini ya senioritas mungkin kalau bahasa umum dipakai. Ada teman-teman yang memang secara nyata dilihat banyak lah yang memang sukses baik dulu di kepemerintahan, di swasta. Kalau saya ini kan hanya sekedar mengikuti zaman gitu, ikuti zaman. Ya kesan yang saya dapatkan ketika pemilihan kemudian memunculkan nama saya paling teratas, ya saya jujur mengucapkan innalillahi karena ini kan sebuah amanah gitu, sebuah amanah yang dititipkan di pundak saya, tapi begitu juga kepercayaan teman-teman yang sudah sedemikian rupa diberikan ke saya terus saya tidak iakan, ya rasanya juga menzolimi suara teman-teman. Akhirnya ya saya bismillah untuk mengemban amanah ini, ya tentunya bukan karena saya, tapi berkat mudah-mudahan nanti dukungan teman-teman yang lain. Baik, Pak Daud, ini luar biasa jawaban yang insya Allah alumni yang menyaksikan di sini juga pasti punya harapan ketika Bapak sudah terpilih, dan tentunya amanah ini bukan main-main. Kita beralih, Mbak Amah ini sekretaris sama di tahun ini atau memang melanjutkan? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Bagaimana disandingkan dengan beliau ini? Ya luar biasa Pak ya. Karena mungkin jarak kami agak jauh gitu kan. Tapi saya percaya dengan Bapak Daud juga, insya Allah kami akan melanjutkan kinerja dari
kepengurusan yang sebelumnya, dan kita akan membicarakan selanjutnya apa hal-hal yang akan kita berikan lagi untuk para alumni nantinya. Ya. Ini luar biasa, melanjutkan itu kan berarti yang sudah bagus ya. Bagus. Kita lebih bagus lagi, dan pasti setiap tahunnya itu ada peningkatan. Dan harapan kami di sekolah di SMA 1 Brau ini tentunya Pak, karena banyak dilahirkan ternyata alumni itu luar biasa. Dan terkait tadi bagaimana teknis setelah Bapak terpilih, saya yakin Bapak punya strategi ya. Strategi yang jitulah nih dengan Mbak Ama ini mempelopori di ketua umum ini ya, karena pasti roda berputarnya keberhasilan ini sebenarnya bagaimana pemimpin ini bisa berkolaborasi. Nah, untuk strategi kolaborasinya seperti apa ini Pak? Baik Bu, kalau bicara strategi, setiap orang juga pasti punya strategi ya. Kalau di saya hari ini apa yang disampaikan Mbak Ama tadi, bahwa program-program yang selama ini berjalan kan itu sudah cukup kita rasakan bagus ya, sehingga di periode kami ini ya tadi bahasanya untuk melanjutkan, tetapi melanjutkan dalam artian bagaimana mencoba untuk memperbaiki ketika ada program-program itu yang memang belum sempurna atau belum bagus. Satu hal yang menjadi catatan kita ada program besar untuk pembuatan masjid, bangunan masjid ya. Dan kemarin di Rioni kita sudah lelang dan angkanya fantastis ini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kebetulan, lagi-lagi kebetulan di angkatan kami itu yang 90 itu yang bombastis angka lelangnya yang sangat luar biasa, hampir menyentuh 1 M ya, 800 juta. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Ya walaupun ini nama dari seseorang, tapi dia bagian dari angkatan kami gitu. Nah, kalau strategi yang ingin kami coba jalankan, pertama melanjutkan program yang sedang berjalan, dan mungkin dengan dana yang sudah terkumpul yang menurut saya fantastis ini, paling tidak tantangan kami ya harus bisa mewujudkan ini, bagaimana mimpinya masjid SMA 1 ini bisa terwujud, sehingga dana yang sudah kita dapatkan itu benar-benar bisa termanfaatkan, karena yang namanya titipan untuk dana pembangunan masjid seperti ini kan agar pahala amal jariahnya itu bisa cepat juga mengalir gitu. Ya, ini progres yang cepat kalau menurut saya, sahabat podcast. Bayangkan setelah didemisioner Bapak terpilih, lanjut ke reuni ya, reuni akbar ya, reuni akbar yang dihadiri tadi 31 angkatan. 31. Itu menurut saya wow sekali, karena dihasilkan tadi yang jumlah dana yang luar biasa, hingga tadinya mimpi akan menjadi nyata gitu ya dari mimpi. Nah, kembali ke Mbak Amah, kalau dari catatan Mbak Amah ini sampai terkumpulnya sekian, sampai hari ini sudah terdata masuk ke semua rekening di pembangunan masjid ini? Sudah semua. Sudah semua ya. Wah, luar biasa. Mungkin ada beberapa angkatan lagi yang belum, karena mereka masih ada yang mengumpulkan. Tapi alhamdulillah dari hampir semua angkatan sudah memberikan kontribusinya seperti itu. Ya, ini di kesempatan ini saya sebagai mewakili sekolah ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh angkatan alumni SMA Negeri 1 Brau yang sangat antusias saat lelang ya. Saat lelang di reuni akbar, hingga dalam waktu sebentar 2 jam itu bisa mendapatkan sertifikat dan memenuhi kuota gitu ya Pak ya. Nah, ini rezeki yang luar biasa. Semua doa terkabulkan, doa kami sebagai pendidik, doa-doa dari warga sekolah, bahkan ini alumni peranannya. Nah, kembali ke peranan alumni yang luar biasa. Pak, bagaimana untuk menjalin silaturahmi peranan, biar kan ini pasti ya dari angkatan pertama 76 ya Pak ya, sampai sekarang 2022 berarti ya Pak ya. 2002 angkat untuk mensinergikan peranan ini, karena kan ada beda bukan zona ya, fase perbedaan zaman. Bagaimana nih? Ya, kalau di kepengurusan ini kan setiap angkatan itu ada perwakilan. Nah, lewat perwakilan ini memang kita berupaya untuk memaksimalkan komunikasi. Kita hari ini kan tidak sebagaimana zaman-zaman saya sekolah dulu. Jangankan HP ya, telepon aja kita harus interlokal ya, harus ke wartel, tapi pakai koin, antrinya berjam-jam. Tapi alhamdulillah kemajuan digital teknologi hari ini kan sangat-sangat membantu untuk bagaimana memaksimalkan peran
alumni. Ya tentunya bagaimana jalur komunikasi ini akan terus terbangun, sehingga kami berharapnya nanti di dalam setiap kegiatan-kegiatan, apakah rapat bulanan, apakah rapat pekanan, setidak-tidaknya kami berupaya untuk menginformasikan kepada seluruh wakil yang harapannya peran daripada mereka itu menyampaikan kepada alumni terkait. Nah, sehingga peran itu benar-benar bisa dirasakan di seluruh angkatan. Ya. Mbak Amah, ada masalah nggak ketika seperti kemarin ya, dari mulai kita mau demisionernya IKA alumni yang lama, terus mau ikut reuni, ada masalah tidak yang dihadapi? Kalau kemarin itu sih lebih ke angkatan per angkatan semua. Komunikasi kita ke perwakilan angkatan, ternyata ada di salah satu angkatan, misalnya mereka ternyata ada belum buat grup angkatan. Itu yang padahal kan ini zamannya ini ya, sosial media, zamannya ini chat-chat kan, tapi ternyata masih ada yang kurang komunikatif di situ. Terus kemarin juga mungkin ada yang ya mungkin kesibukan masing-masing juga, jadi agak-agak kurang ini juga pas libur komunikasinya saja sih. Ya betul, karena kemarin ya Pak Ketua kita melaksanakan kegiatan itu di saat libur ya. Tapi jadi itu tantangan juga sih kemarin betul. Karena tidak mudah untuk membuat sebuah rancangan terus terlaksana dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi saya ini sangat berhasil ya, dengan kondisi yang ada, terus orangnya juga saya yakin setiap alumni tidak berada di Berau semua ya Pak ya. Betul. Pak ingin tahu, Bapak kan asli Berau ya Pak ya. Asli. Nah, yang menurut dari zaman ke zaman saya mengulas balik Bapak ketika mengingat di zaman SMA yang terkesan baik dari guru, terus pengalaman Bapak. Boleh sih di sini membicarakan pengalaman yang unik ya, unik dan menarik gitu. Untuk Pak Daud sendiri tentang SMA 1 Berau bagaimana? Baik Bu, sebelum saya menjawab itu saya ingin juga menambahkan apa yang disampaikan Mbak Amah tadi, bahwa salah satu yang membuat kita agak susah kemarin itu ada angkatan-angkatan yang sepuh ya, angkatan-angkatan yang awal, yang boleh jadi anggotanya juga tinggal sedikit, kemudian juga dia pejabat senior dan bahkan sudah pensiun. Nah, ini kendalanya mereka itu tidak membuat grup, sehingga komunikasi harus person-person. Nah, tapi alhamdulillah angkatan pertama pun hadir ya Bu Marida kalau tidak salah. Jadi ini sesuatu yang sangat, berarti angkatan pertama dengan NISN 001 ya. Alhamdulillah beliau masih sehat. Ya. Beliau masih sehat ya Pak ya. Tidak berubah dari dulu dengan stylenya Allah subhanallah. Ya kembali tadi Pak, pertanyaan saya yang nanti mungkin setelah Pak Daud, Mbak Amah juga paling tidak ada memori yang bisa disampaikan kepada sahabat semuanya. Baik, sahabat sekalian, kalau di saya dengan Semansa ini ya pastilah menjadi catatan yang sangat-sangat berarti buat diri pribadi saya selama ikut ya atau menjalani proses pendidikan. Karena di zaman kami itu kan zaman yang kalau dikatakan sangat-sangat tidak enak, tapi nilai juang itu betul-betul kita butuhkan. Bayangkan kalau saya dulu di 87, 88 ya, 88, 89, 90 selama 3 tahun itu saya dari kampung, saya dulu di Kampung Maluang Bu, Kampung Maluang ya? Kecamatan Gunung Tabur, itu naik perahu. Masih jauh itu Pak ya, naik ketinting. Bukan ketinting Bu, bukan ketinting, jadi tapi mendayung. Mendayung. Luar biasa. Nah, setelah mendayung harus jalan kaki lagi dari tepian sekarang itu kan, kita tanbatnya di sana terus jalan kaki. Jadi artinya dari pengalaman yang saya rasakan ini, saya sering juga tanamkan kepada anak-anak saya bahwa hari ini itu kalian begitu nyamannya, enaknya ya, semua serba tersedia. Nah, kalau kita dulu butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Kalau ini hanya sekedar mau sekolah tanpa kesungguhan, ya itu pasti akan sangat sulit untuk menggapai kesuksesan. Melewati masa SMA aja akan susah. Tapi dengan bekal semangat itu, alhamdulillah
Ya, apa yang hari ini saya rasakan ini juga bisa menjadi bekal ya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak saya, kepada siswa-siswa saya, kepada tentunya anak-anak alumni yang mungkin hari ini menerima beres dengan kondisi yang ada. Itulah pelajaran yang berharga bagi saya, dan mudah-mudahan juga kepada seluruh alumni dan anak-anaknya setiap angkatan memahamkan kepada bahwa nilai juang itu yang mesti harus kita miliki. Dan ya. itu menjadi poin di kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Ya. Kenapa saya menanyakan Bapak seperti itu? Artinya anak-anak bagaimana nanti itu bisa menjalani proses kehidupan itu dari Bu. perjuangan yang Ya. sudah ada. Nah, kan tentunya dengan perjuangan Pak Daud ini akan tercermin ya ke generasi selanjutnya. Ya. Bahkan kami sebagai pendidik di sini banyak hal yang perlu dipelajari, terutama untuk mengembangkan rasa percaya diri. Terus bagaimana Anda berjuang? Mereka kan tinggal mempertahankan ya, Pak ya. Betul. Nah, dengan angkatan Mbak Amah yang 2000-an ya, Mbak? Ya, 2000-an. 2000-an. Ada perbedaan? Jelas untuk transportasi sudah berbeda Sudah ya, berbeda. Bu ya. Transportasi sudah berbeda, tapi di zaman saya masih ada teman-teman yang pakai beca, terus pakai angkot. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti pada malu mungkin ya kalau pakai itu. Nah, anak-anak sekarang ya diantar jemput kayak gitu kan. Jadi itu salah satu perbedaan dari zaman Pak Daud. Saya aja dulu masih pakai becak sama mama dari rumah situ kan. Ya itulah salah satu perbedaannya. Terus untuk pelajaran juga, terus komunikasi juga dengan guru kita masih takut-takut. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih terbuka, Pak ya, lebih terbuka. Kalau kita dulu, aduh, Ketemu aja takut, lihat muka guru aja takut. Baru 1 meter 2 meter, aduh, langsung lari gitu kan. Nah itu tadi juga itu yang membedakan dengan yang sekarang ya, Bu ya. Kita pasti setiap angkatan, setiap zaman itu kita punya memori masa-masa indah, Pak ya, di sekolah, di SMA itu yang paling melekat. Kadang banyak teman-teman yang mendapatkan jodohnya di situ kan, Bu. Iya, abu-abu ya. Mendapatkan jodohnya di situ. Nah itulah mungkin yang membuat terkesan sekali di SMA ya, Bu ya. Ya, kenapa pertanyaan saya ke sana, karena jujur saja di zaman 5.0 ini, Pak ya. ya. Perlu terutama untuk siswa nih mengetahui kilas balik bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui di SMA Negeri 1 Berau. Ini mungkin sedikit juga saya ingin menanyakan ke Bapak perihal bagaimana kontribusinya nanti dalam pelaksanaan, karena saya yakin alumni ini sebagai gawangnya kemajuan kami sebenarnya. Karena alumni yang luar biasa, alumni yang sukses, dan sekolah juga pasti terbawa sukses. Gitu. Iya. Nah, untuk ke kami, ke peserta didik, Pak, untuk ke siswa, perihal apa yang ingin Bapak sampaikan tentang hadirnya alumni ini? Iya. Kepada adik-adik yang mungkin prosesnya masih berjalan, ya, memang kita memberikan motivasi ya, upaya-upaya bagaimana dia bisa berupaya untuk melihat, pandai membaca, melihat situasi yang harapannya dia mampu membedakan bahwa kembali lagi kepada nilai juang tadi ya. Iya. Sehingga anak-anak sekarang itu tidak menjadi kaum berbahan, jadi kaum yang menerima apa adanya, tinggal menikmati, akhirnya tidak sadar gitu. Karena apalagi kan harus kalau di zaman hari ini yang mereka harus berkaca dengan Android sepanjang hari, sepanjang malam, ini juga tantangan tersendiri. Nah, sehingga kami memesan kepada adik-adik yang berproses pendidikannya, ini memang harus jeli ya, harus jeli melihat kondisi, dan tentunya juga kepada pihak orang tua. Nah, mudah-mudahan peran kami di ikatan ini bisa masuk di situ, paling tidak memberikan motivasi, memberikan bimbingan secara langsung ataupun tidak,
bagaimana mengajarkan kepada para siswa yang saat ini sedang menjalani proses, menikmati proses itulah sesungguhnya proses pembelajaran yang, ini ya Pak yang ya. harus dijalani sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ya. Pak nanti saya inginnya di MPLS juga nanti ada masukan alumni bisa memberikan gitu ya Boleh, materi boleh, Bu. untuk Iya. itu karena ini sangat penting. Dari tadi sudah berbicara masalah bagaimana di IKA alumni, mudah-mudahan program-programnya nanti Pak ya ke Ya. depannya kita akan bersama-sama dengan guru-guru yang ada, dengan Insya siswa yang ada, Allah. bahkan orang tua. Ya. Mudah-mudahan, dan ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan bahwa pembangunan Masjid Nurul Ilmi ini sudah terkumpul dan siap untuk Insya dibangun ya Pak. Saya Ya. mengucapkan terima kasih Sama-sama, baik ke IKA alumni angkatan sebelumnya maupun IKA alumni yang terpilih saat ini, termasuk ini sekretaris yang luar biasa. Mudah-mudahan ini kami terus ibaratnya itu jangan sampai tidak ada komunikasi, dan saya rasa alumni ini adalah bagaimana sinerginya dengan sekolah ini sangat dirasakan karena kami akan confident, akan percaya diri pihak sekolah untuk memajukan dunia pendidikan. Dengan adanya alumni saya yakin ini sangat menjadi sejarah di SMA 1 Berau hingga di 2023 ini terlaksananya pembangunan Masjid Nurul Ilmi yang dalam sekejap ketika reuni Akbar didapatkan dana yang luar biasa. Bapak, sebenarnya nanti kita ada part-part selanjutnya yang akan dibahas tiap programnya Mbak Amah, yang Mbak Amah nanti sudah susunkan. Mungkin ini untuk pembuka kami di Meet and Sharing-nya dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Berau. Sahabat podcast, perlu kita ketahui bahwa kolaborasi tanpa komunikasi itu saya yakin tidak akan terfasilitasi. Jadi dengan kehadiran IKA Alumni SMA Negeri 1 Berau, mudah-mudahan SMA Negeri 1 Berau dalam mengembangkan di dunia pendidikan lebih luar biasa dan menjadi target yang utamanya melahirkan anak-anak yang siap berproses dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu juga. Terima kasih, sehat selalu ya. Salam buat teman-teman alumni dari kami semuanya. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di part Meet and Sharing dengan IKA Alumni. Tentunya nanti akan kita share di YouTube dan di IG-nya Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam demokrasi di depan. Baik. Belum, Mbak Am. Ada Mbak Am nggak tadi tas foto? Ada. Sudah. Alhamdulillah kita lancar ya. Ya Allah, tidak ada cut-cut. Dikit aja. Tapi yang Bapak yang live itu mungkin ada beberapa masuk sen di akhir, nggak masalah ya Pak ya. Berarti nanti setelah ini kita siapkan lagi di bulan-bulan selanjutnya. Insya Allah kan kami 2 minggu sekali nih Pak tayang ini kan perdana di Juli ini adalah IKA Alumni. Nanti Bapak boleh pertemuan selanjutnya tentang tema apa di IKA Alumni. Nanti hubungi aja kami. Iya. Oh iya, sebentar, ini aku ke kantor. Habis ini aku ke kantor. Oh iya, boleh aja ke rumah nanti. Memang orang sudah mah gitu. Orang tahu aja itu. Mantap ya Ibu. Ya? Mantap apanya, orang semua udah dapat, udah ada akornya. Bapak live gitu. Live streaming. Ya, nanti mungkin saya kirim juga ke IKA Alumni biar dimasukkan juga di IG-nya IKA Alumni mungkin ya. Kalau untuk infografi sudah saya tag.